Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah. Fa inna taqwa madaru kulli sa'adah kama anna ittiba'al hawa ra'su kulli syaqawa faqad fazal muttaqun. Qala Allahu fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafainahu min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Al-ayah Al-Fatir 32. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang terhormat, khatib mengingatkan kepada kita semua. Pertama, kita harus melatih diri mematikan sifat-sifat maknawiyah yang ada di dalam diri kita yang Allah hidayahkan, yang 7 sifat ini, agar kita mampu berkoneksi rohani ini dengan Allah Subhanahu wa taala di kala salat. Inilah ada ungkapan ulama salafus saleh, mutu qabla an tamuta. Matikan dirimu sebelum mati. Yang dimatikan adalah sifat maknawiyah, bisa mendengar, bisa berkata, bisa berpikir, bisa merasa. Matikan itu terhadap urusan duniawiyah, koneksikan, konsentrasikan dengan Rabb Allah yang Maha Agung. Itu makna matikan dirimu sebelum mati, ketika kita sholat, ketika kita berdoa, dan ketika kita bermunajah tilawatil Quran berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ruh ini yang harus berkomunikasi. Karena itu di dalam beribadah harus dengan dzauq, dengan rasa. Rasa, bukan dengan akal. Kalau kita beribadah dengan akal, maka tidak terkoneksi ruhani kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa fikih, tidak khusyuk. Yang kedua, pesan khatib dalam surah Al-Fatir ayat 32. Kita digambarkan Allah yang bertakwa, yang beriman kepada Allah, Rasul dan hari akhir ini ada 3 karakter. Karakter pertama dalam surah Al-Fatir Allah jelaskan, thumma awrathnal kitaba alladhina istafainahu min ibadina. Kemudian kami pilih, istafainahu min ibadina, istofa pilihan, umat pilihan, umat terbaik, rasulnya terbaik, rasul yang nurnya pertama diciptakan Allah, tapi diutusnya kepada rasul, kepada umat terakhir yang terbaik. Rasul yang pertama hembusan nurnya dari zat Allah adalah Nabi Muhammad, lalu diutusnya yang terakhir kepada umat yang terbaik. Itu yang dimaksud dengan istafaina min ibadina. Apa yang dipesankan kepada kita dari Allah melalui baginda Rasul? Al-Quranul Karim yang jumlahnya
30 juz, 114 surah, 6.666 ayat menurut salah satu pendapat para mufassir. Ini yang dipesankan Allah kepada baginda Rasul yang disampaikan kepada kita selaku umatnya. Ketika kita menerima wahyu Allah ini melalui baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terjadilah 3 karakter. Karakter pertama, zalimun li nafsihi. Kita nanti berada di kelompok yang mana nih? Zalim, dia sudah bertakwa, sudah melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya. Tapi yang pertama, dia tidak mengakui keberadaan Rasul. Cukup katanya hanya Al-Quran saja yang dipelajari. Padahal ingin mengenal Allah. Di dalam ayat lain Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahasa bebasnya, jin dan manusia itu diciptakan Allah untuk mengenal Allah. Jadi makna liya'budun, kita diciptakan Allah untuk mengenalnya. Untuk mengenal Allah harus melalui baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa sholat, kita bisa membaca Al-Quran karena Rasul, bukan karena kita belajar. Kalau tanpa Rasul, tidak mungkin kita bisa membaca Al-Quran. Dari mana Al-Quran itu datangnya? Maka kalau kita tidak mengakui keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka zalimun di nafsihi, menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, kenapa menzalimi diri kita sendiri, tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam ayat tersebut Allah sudah nyatakan, ingin kenal aku, maka harus kenal Rasulullah. Sehingga Rasulullah pernah menyatakan, ana abul arwah, saya ini bapaknya para ruhani. Dalam hadis dinyatakan Nabi al-Ummi. La'alla shawab, mudah-mudahan ulama-ulama guru kita yang menafsirkan al-ummi itu tidak bisa baca dan tulis, dia maafkan Allah Subhanahu wa taala. Kata ummi itu ibu. Jadi Rasulullah itu memiliki sentra segala sumber ilmu pengetahuan agama dan umum. Lalu bagaimana kita tidak mengakui keberadaan Rasulullah sementara beliau adalah sumber segala sumber dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika Jibril di Gua Hiro menyampaikan ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu Nabi menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Itu punya makna filosofis. Pertama, menguji Jibril. Kenapa? Karena Rasul sudah tahu Al-Quran itu 30 juz sudah diberikan oleh Allah kepada sadrun, kepada ruhnya, kepada dadanya. Ketika Jibril menyampaikan wahyu dari Allah itu hanya mengkorelasikan. Nabi menjawab, ma'a nabi qori, itu tidak sesungguhnya, aku tidak bisa baca. Yang pertama, menguji kesabaran Jibril alaihi salam. Rasul sudah tahu semua apa yang mau disampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Sampai-sampai Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, sampean pernah ketemu Allah enggak? Belum. Padahal Jibril mundar-mandir menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Kata Rasul, aku sudah. Ketika terjadi melakukan Isra Mi'raj, adna fatadalla, semakin dekat dan semakin dekat aku dengan Allah. Kata Jibril, ya Rasul, kalau aku mau berjumpa dengan Allah, ada 100 hijab, 100 tangga yang harus aku lalui. Masuk saja aku masuk tangga pertama, bisa terbakar diriku ini, kata Jibril. Hanya engkau yang bisa live berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini tidak kita akui, maka kita menzalimi diri kita sendiri.
Bagaimana rohani kita bisa comeback pulang ke pusatnya, pulang ke induknya dikala kita maut, kalau kita tidak mengakui keberadaan nur Nabi Muhammad SAW pertama dan diutus terakhir? Bisa jadi kita panggil ya Rasul di akhirat tidak nengok, kata Rasul, siapa Anda? Aku tidak kenal kau. Meninggallah kita di Lauhil Mahfuz, tidak diterima, tidak masuk ke induknya, tidak masuk ke sentralnya, mau pulang lagi ke Bintaro, mau pulang lagi ke larangan ini, sudah mati. Untung tidak jadi membeti. Maka zalim lim nafsihi itu berat. Mu'allaq bainas sama'i wal ardh, ruhnya terkatung-katung antara langit dan bumi. Karena itu pelajarilah bagaimana mengenal Allah. Pertama harus mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama dan utama. Kenal secara fisik, kenal punya bapak, punya ayah, punya ibu, punya kakek, punya nenek. Kenal secara fisik, boleh saja kita mengakui saya keturunan Habib, tapi nanti di akhirat disidang oleh Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Dari keturunan cucunya itulah Hasan Husain, maka lahirlah para habaib. Kalau tidak, terserah mereka nanti kejujurannya di akhirat. Itu kenal secara fisik. Lalu secara barzakhi, secara ruh. Secara ruh. Ruh ini dihembuskan dari zat Allah. Lalu sesudah dihembuskan dari zat Allah, ditanya, alastu bi rabbikum? Bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kalau bahasa kita, ente kenal nggak dengan saya? Bala syahidna, kenal. Engkau adalah Tuhan. Maka ruh itu sujud. Faqa'u lahu sajidin. Sujud berapa lama sujudnya kepada Allah? 700 tahun kehidupan akhirat. Kalau ini kita tidak percaya, tidak akui, maka kita zalim. Zalim kepada diri kita, maka zalim kepada akidah, tidak percaya dengan keberadaan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zalimun li nafsihi. Yang ketiga, apa itu zalimun li nafsihi? Seluruh amaliyah perintah Allah dan Rasulnya dilakukan, dilaksanakan, tapi maksiatnya pun dilakukan. Di samping maksiat akidah, tidak percaya dengan keberadaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cukup katanya dengan Al-Quran saja, bahkan membaca salawat itu menjadi bid'ah, maka itu maksiat akidah, tidak percaya eksistensi keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi yang haram, belum lagi yang makruh, belum lagi yang sunnah ditinggal, maka itu zalimun li nafsihi. Termasuk kita mungkin mengabaikan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, termasuk kita menzalimi diri kita sendiri. Karena itu mari kita koreksi diri. Dalam surah Al-Fatir, karakter pertama adalah zalimun li nafsihi, berat sekali. Kalau zalimun li nafsihi, zalim terhadap akidah, keimanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa berat zalimun li nafsihi? Karena di mahsyar yang zalimun li nafsihi ini menunggu tuluz zaman, cukup lama nunggu dihisab, minta tolong kepada Adam, minta tolong kepada Nabi Musa dan lain sebagainya, semuanya mengarahkan kepada Muhammad. Hanya Rasulullah yang memberikan syafaat yaumul qiyamah, disebut dengan syafaatul uzma. Apakah di dunia tidak ada syafaat Rasulullah? Ada. Yang zalimun li nafsihi dikasih, yang muqtasid juga dikasih, yang sabiqun bil khairat apalagi. Apa syafaat Rasulullah di dunia? Kita khatib mengingatkan, kenapa di dalam rangkaian rukun sholat itu kita diwajibkan membaca tahiyat. Kalau sholat Jumat 2 rakaat tahiyat akhirnya saja, maghrib 3 2 kali tahiyat, zuhur 4 2 kali tahiyat. Di dalam tahiyat itu doa ada sholawat, maka sholawat itulah merupakan syafaat Rasulullah di dunia. Tujuannya apa? Supaya sholat kita berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa kita, diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak membaca sholawat, tidak syah. Sama halnya dengan secara logika, mau masuk tol,
nggak ada etolnya, nggak bisa masuk. Etolnya nggak ada. Parkiran di mal-mal nggak harus pakai etol, nggak pakai etol nggak bisa bayar. Sholat tidak membaca sholawat, jangan berharap sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat di dunia adalah sholawat diwajibkan oleh Allah kepada baginda Rasul, kepada umatnya agar membaca sholawat. Kalau tidak ada sholawat, sholat kita ini nggak benar, rusak sholat kita ini. Baru takbir Allahu Akbar ingat kambing buat korban, baru sami Allahu liman hamidah ingat imamnya kelamaan baca sholatnya, baca Fatihah. Semua terganggu kita, semua belum bisa mematikan tadi, belum bisa mematikan sifat maknawiyah. Selalu ingat urusan duniawi, ingat urusan negatif orang dan lain sebagainya, belum bisa mematikan sifat maknawiyah tadi. Maka ditolonglah oleh syafaat Rasulullah. Untung kita diwajibkan membaca sholawat ketika sholat. Bereslah, kata Allah, sudahlah ya Rasul, aku berikan anak kunci kepada umatmu berupa syafaat dariku, sampaikan oleh engkau. Apa? Wajib membaca sholawat ketika sholat di dalam tahiyat. Syafaat di akhirat, nunggu hisab. Yang zalimun li nafsihi dihisab, yang muktasid juga dihisab, yang bi ghairi hisab, yang sabiqun bil khairat saja tanpa hisab. Siapa yang mengizinkan berdoa kepada Allah agar dihisab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Rasul, ya Allah, umatku yang menzalimu dirinya sendiri ini, yang melakukan perbuatan maksiat, segeralah hisab. Nunggu lama 500 tahun, 500 tahun kehidupan akhirat. Keringat bukan dari atas tapi dari bawah. Ada yang satu selutut, ada yang seperut, ada yang sepinggang, ada yang seleher, ada yang sampai mulut, bahkan ada yang sampai terendam oleh keringatnya sendiri. Tergantung berapa besar kezalimannya ketika dia di dunia. Ruh ini tidak mati, ruh kita ini hidup, tidak akan mati untuk selama-lamanya. Karena itu ruh itu namanya maujud ada, maujud arodi. Kalau Allah maujud hakiki, tidak akan ada, tidak ada awal, tidak ada akhir, itu Allah. Tapi ruh ini maujud arodi, tadinya tidak ada, diadakan Allah dan dihembuskan dari zatnya, maka menjadi ada. Maujud arodi maksudnya begitu sudah ada, tidak akan mati untuk selamanya. Zalimun li nafsi. Yang kedua, muqtasid. Kalau karakter muqtasid ini sudah tidak maksiat, sudah percaya dengan eksistensi keberadaan Rasulullah secara fisik, secara barzakhi, secara ruhani, sudah yakin percaya bahwa saya bisa sholat, bisa membaca Al-Quran tersebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah mulus dan sudah tidak melakukan perbuatan maksiat. Namun terkadang yang muktasid ini masih suka main-main dengan amalia sunnah, masih suka main-main dengan amalia yang makruh. Jadi yang makruh suka dilakukan juga, yang sunnah suka dilanggar juga. Maka ini namanya kelompok muktasid. Sudah tidak maksiat dia, sudah full keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang muktasid ini dihisabnya hisaban yasiro, dihisab oleh Allah dengan hisaban yang ringan. Hisaban yang ringan itu seperti apa? Ketika Nabi Zakaria melihat, mengintip neraka Allah, melihat ada umat manusia disiksa di neraka dengan siksaan yang ringan, apa yang dilihat oleh Nabi Zakaria? Kakinya berdiri di atas bara api neraka, tubuhnya utuh tapi otaknya mendidih. Maka itu siksa yang sangat ringan. Yang sangat ringan saja seperti itu dahsyatnya, bagaimana yang sangat berat? Karena itu ruhani ini dekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertiga malam usia-usia kita ini bagaikan bayi lagi, diingatkan kita oleh Allah dalam surah Yasin, wa man nu'amirhu nunakishu fil khalqi afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir
Siapa yang umurnya panjang, nunakis fil khalqi, balik lagi seperti bayi. Bayi tidur 1 jam bangun, tengah malam nggak bisa tidur, main-main dengan bapaknya, dengan adiknya. Kita seperti itu. Tidur 1 jam sudah kenyang, karena kita kembali seperti bayi. Pagi hari kita kantuk, tidur 1 jam selesai sudah kenyang. Tengah malam tidak bisa tidur sampai pagi lagi. Itulah karakter kita, kembali kepada karakter bayi. Untung saja karena tidak jadi karakter bayi yang tidak bisa jalan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Muqtasid. Jangan main-main dengan amaliyah sunnah. Jangan main-main dengan amaliyah makruh. Tinggalkan kemakruhan itu. Yang terakhir, sabiqun bil khairat. Sabiq itu musabaqah, berlomba. Berlomba bil khairat, dengan kebaikan. Apa yang berlomba? Karakter dalam tubuh kita. Dalam surah Asy-Syams Allah jelaskan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita diberikan karakter oleh Allah, fujur dan karakter takwa. Contoh berlombanya mereka. Kata fujur, ntar aja ke masjidnya kalau sudah khotibnya naik mimbar. Kata takwa, enggak, harus lebih awal saya datang ke masjid, maka pahalanya besar. Maka berlomba-lomba saling membisikkan di dalam kolbu kita. Saya enggak mau kurban, sayang duit. Kata fujur. Kata takwa, mumpung saya masih hidup, ada rezeki, saya harus berkorban. Jadi sabiqun bil khairatnya, karakter fujur dan takwa, positif dan negatif selalu berlomba-lomba di dalam tubuh kita. Tapi karena sudah kelompok sabiqun bil khairat, maka terkalahkanlah yang fujur itu, maka lenyap semua hal-hal perbuatan negatif dalam kehidupan amaliyahnya. Bangun malam tidak ada kendala, bangun pagi tidak pernah kesiangan, 3 jam sebelum subuh selalu melek sampai subuh terus. Itu namanya sabiqun bil khairat bi ghairi hisab, tanpa diproses hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umat yang seperti itu, kata Allah, ya Rasul, hadhihi ummatika, ini umatmu, silahkan masuk ke dalam surgaku dari pintu mana saja. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita masuk dalam kelompok sabiqun bil khairat. Demikian kita hanya beribadah, berusaha, berikhtiar. Terakhir kita pasrahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jaga kolbu, jaga hati, karena kolbu itu kulub, bolak-balik, sebentar suka, sebentar tidak suka, sebentar rajin, sebentar malas. Makanya diwajibkan di dalam salat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku ini pada agamamu ya Allah. Lapisan kedua fuad namanya, tapi hati juga namanya fuad. Lapisan ketiga lub. Lub itu dalam Al-Quran diulil albab. Lapisan keempat namanya sir, itu dalam qalbu. Disitulah ruh kita dititipkan Allah Subhanahu wa taala sebagai alat perekam amaliyah ibadah. Nanti diambillah ruh kita sebagai alat perekam itu, dan di yaumul qiyamah kata Allah, iqra kitabak, buka rekamanmu itu, bacalah kitabmu itu. Kafa binafsikal yaum alaika hasiba, cukup kamu memproses dirimu sendiri, berapa banyak amal solehmu, berapa banyak maksiat yang belum sempat kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah fima amara faqad fazal muttaqun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Hadirin jamaah sholat Jumat yang terhormat. Diri kita ini ada dua elemen, fisik dan ruhani. Yang fisik nanti hancur, dilumatkan kembali oleh Allah, kembali kepada unsur-unsur. Yang ruh ini yang langsung diajak oleh malaikat Jibril, mendampingi Israel, Raqib dan Atid menghadap Allah Rabbul Jalil. Maka ruh ini yang disebut dengan rekaman yang full, mengisi seluruh amaliyah ibadah kita dari mulai akil balik sampai kita wafat. Wafat itu sempurna, tuwufiya wafat. Makanya jangan minta disempurnakan. Kalau minta disempurnakan rezeki berarti habis sudah, sempurna. Jangan minta disempurnakan amaliyah. Maka kalau minta disempurnakan amaliyah maka selesai sudah kita kontrak. Karena itu hati-hati berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa agar kita hasanah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal haja. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Bismillah.